Baik, saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dengan satu tema. Temanya adalah God of Me. Temanya adalah God of Me. Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan dari sebuah bagian, yaitu dari Hakim-Hakim. Dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8, ayat 22, ayat 24, dan kemudian ayat yang ke-27. Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayat 22, sampai ayat 24, dan ayat yang ke-27. Saya akan bacakan firman Tuhan ini, saudara bisa simak masing-masing dari Alkitab, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu, maupun cucumu, sebablah engkau yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Lalu jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ayat 24. Ayatnya yang ke-24. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Ayat 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara, di hari ini. Nah, saudara, ketika saya merenungkan tema ini, saya menjadi teringat akan sebuah cerita. Sebuah cerita yaitu sebuah mitologi Yunani, cerita seorang bernama Narsisus, ya. Narsisus ini atau seorang tokoh yang katanya ini dia adalah seorang yang paling ganteng, seorang yang paling elok rupanya yang pernah lahir di muka bumi. Ibunya adalah seorang bernama Liriope. Dan ketika melahirkan anak ini, seorang laki-laki, dia memberikan nama Narsisus. Lalu kemudian diceritakan bahwa dia pergi kepada seorang peramal atau seorang pelihat bernama Tiresias. Dan uniknya, Tiresias kemudian mengatakan bahwa anak ini adalah anak yang paling ganteng, paling keren di seluruh dunia. Tetapi anak ini hanya akan hidup ketika dia tidak melihat dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, anak ini kemudian tumbuh besar di rumahnya dan orang tuanya benar-benar menyingkirkan segala benda yang bisa memberikan refleksi atau pantulan cahaya semacam cermin dan sebagainya kepada Narsisus ini. Dan diceritakan satu kali, saudara-saudara, ketika dia berjalan-jalan di dalam sebuah hutan, lalu kemudian jatuh hatilah seorang seorang nymph, ya. Mungkin itu bisa dibilang seorang peri hutan begitu ya, bernama Echo. Dan dikisahkan ini Echo terjatuh hati kepada kegantengan dari Narsisus ini. Dan ketika Narsisus berjalan di hutan, Echo mengikutinya karena pemuda ini begitu ganteng sekali. Saudara-saudara, Narsisus kemudian menyadari bahwa ada orang yang mengikutinya. Lalu kemudian dia menoleh ke belakang, Echo bersembunyi di belakang pohon. Saudara, tolong jangan bayangkan film India ya, ini Yunani ya. Dia bersembunyi di belakang pohon, lalu kemudian dia jalan lagi dan Echo terus mengikutinya. Lalu kemudian karena Narsisus mulai resah, lalu dia mengatakan, siapa di sana? Lalu Echo kemudian berkata, siapa di sana? Siapa di sana? Nah, saudara kayaknya sudah ngerti. Makanya namanya adalah Echo, ya. Lalu kemudian Narsisus jalan lagi, dia mengira itu hanyalah sebuah echo begitu. Lalu kemudian dia tanya lagi, siapa di sana? Kali ini kali kedua Echo tidak mengatakan atau melakukan sebuah suara echo, tapi kemudian dia muncul dan menampakkan dirinya. Seorang peri hutan yang cantik sekali. Lalu kemudian mereka berkenalan dan mereka berjalan bersama-sama. Tapi rupanya Narsisus tidak mengagumi kecantikan Echo, malah dia lebih mengatakan dirinya adalah orang yang selama orang berjumpa dengan dia mengatakan, saya adalah orang paling ganteng, kata Narsisus. Tiba-tiba sampailah mereka ke sebuah danau, saudara-saudara. Dan disitulah Narsisus untuk pertama kali melihat dirinya sendiri. Pantulan cahaya dari dirinya sendiri. Seperti cermin, saudara, dia melihat, wah, ada orang yang ganteng sekali. Siapakah dia? Saudara-saudara, Narsisus menghabiskan waktu berhari-hari duduk di pinggir danau melihat kegantengan dari
Begitu rupawannya orang tersebut yang ada di danau tersebut. Sedangkan Eho duduk dikacangin, saudara-saudara ya. Dan akhirnya, saking terpesonanya, Narsisus kemudian mengatakan, aku ingin berjumpa kamu. Lalu kemudian Narsisus meraba ke dalam danau tersebut dan dia jatuh dan kemudian dia tenggelam di dalamnya. Saudara, ini bukan cerita Alkitab, tolong jangan diingat sebagai ini kisah Alkitab, saudara-saudara ya. Ini adalah mitologi Yunani sekali lagi. Tetapi mitologi ini kemudian ingin memberikan kepada kita sebuah cerita tentang narsisme ya. Itulah sebabnya hari ini kita mengenal yang namanya fenomena narsistik. Atau kita sering bilang narsis. Apa itu narsis? Adalah sebuah kecenderungan atau sifat seseorang yang mengagumi dirinya dan merasa dirinya adalah yang paling hebat, atau yang paling tinggi, atau yang paling ganteng, paling cantik, atau dirinya punya kebolehan, skill tertentu, saudara-saudara. Membuat orang tersebut merasa bahwa dia layak untuk diistimewakan, atau dia layak untuk ditinggikan, atau layak untuk di look up to. Banyak orang look up to him atau to her. Nah, saudara-saudara, ini adalah sifat yang namanya narsis. Dan mungkin saudara-saudara ketika saya mempersiapkan ini, saya jadi teringat fenomena yang berkembang 2 dekade belakangan ini, yaitu bagaimana fenomena narsistik. Orang-orang yang sering sekali hari ini, saudara, kalau kita jalan, kita berjumpa semua orang kayaknya kalau nggak selfie itu kayaknya nggak jadi orang, saudara-saudara ya. Saya nggak tahu, saudara, bagaimana, apakah saudara mengalaminya atau tidak. Tetapi saya pikir mungkin yang namanya manusia yang hidup di tahun 2022 ini adalah manusia yang paling tidak pernah selfie dalam hidupnya. Ya. Tahukah saudara bahwa tahun 2003 itu pertama kali keluar model handphone yang punya kamera depan. Sebelumnya itu kameranya di belakang. Dan saya pernah melalui masa di bawah tahun 2003 di mana kalau mau foto diri sendiri harus balik HP-nya. Saya nggak tahu saudara pernah ngalamin atau tidak. Saya pikir saudara pasti pernah mengalami masa-masa itu. Tetapi setelah tahun 2003, lalu kemudian berkembang handphone. Saya ingat betul di tahun 2000 kalau saya tidak salah di tahun 2015 ya. 2005 Steve Jobs itu kemudian mengatakan bahwa budaya selfie ini mau tidak mau kita mesti ngakui semua orang mengalaminya. Akhirnya iPhone kemudian mengeluarkan tipe yang punya kamera depan yang resolusinya lumayan tinggi. Dan akhirnya tren ini kemudian diikuti oleh semua vendor. Dan semua orang, kita menemukan bahwa banyak orang selfie, saudara-saudara ya. Selfie. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa ada sebuah kecenderungan dalam diri manusia ingin menonjolkan diri. Saudara, Bloomberg atau New York Times, Washington Post mengeluarkan artikel-artikel, kalau saudara cari bagaimana selfie itu dihubungkan dengan fenomena-fenomena narsistik dalam diri seseorang. Dan kemudian saya tertarik dengan apa yang menjadi tulisan dari Medium, mengatakan bahwa what's the selfie phenomenon tell us about ourselves. Dia mengatakan bahwa fenomena ini adalah fenomena yang menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya terobsesi dengan dirinya sendiri. Manusia itu pada dasarnya terobsesi dengan dirinya sendiri. Kita melihat bahwa begitu banyak orang hari ini menghidupi hidup, mengerjakan atau menjalani hidupnya hari demi hari, sedang mengejar sesuatu. Saya berani mengatakan bahwa setiap kita manusia sedang mengejar sesuatu dalam hidup kita. Entahkah kita yang bekerja dari pagi sampai malam, entahkah kita yang bekerja atau berbisnis, ataukah mungkin ada dalam pekerjaan di karyawan kantor dan sebagainya. Kita sedang mengejar sesuatu dalam hidup kita. Jujur, sadar atau tidak sadar, saudara-saudara. Tolong jangan salah berpikir bahwa saya tidak langsung mengatakan bahwa kita sedang mengejar dunia. Oh tidak. Tapi kalau saudara berpikir saudara sedang mengejar dunia, mungkin saudara-saudara itu adalah jawaban yang selama ini saudara refleksikan dalam diri kita sendiri masing-masing. Saudara, tentu saja mengejar, kita tidak bisa menghakimi bahwa oh ini sedang mengejar dunia, oh ini sedang mengejar sesuatu yang fana, oh ini sedang mengejar, oh bukan. Tetapi kalau kita berpikir jauh lebih dalam, pada akhirnya atau pada ujungnya, manusia itu sementara sedang mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri. Atau manusia sedang terobsesi dengan dirinya sendiri. Bahkan kita mungkin harus mengakui bahwa bisa jadi ini terjadi juga di dalam dinding gereja.
Entahkah dia yang bekerja di luar atau entahkah dia yang melayani, sebenarnya manusia sedang mengejar sesuatu. Dan hal yang harus kita aware of adalah jangan-jangan kita sedang semata-mata melayani, bekerja, parenting, or whatever you want to say. Kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama menyimak tentang yang namanya, saya berikan judul Gideon Syndrome. Gideon Syndrome. Apa ini? Ini adalah sebuah sindrom yang muncul dari kisah Gideon yang saya ingin mengajak kita sama-sama melihat kisah ini. Saudara, saya adalah seorang anak yang tumbuh besar dengan sebuah familiaritas dengan kisah-kisah Alkitab. Karena sekali lagi bukan mau mengatakan saya gimana, tapi saya dulu baca Alkitab, cukup senang baca Alkitab karena buat saya kisah di Alkitab itu wonder, ya. Dan salah satu yang bikin saya senang adalah membaca kitab Hakim-Hakim. Karena kitab Hakim-Hakim ini isinya banyak pahlawan, saudara-saudara, ya. Mulai dari Yefta, lalu kemudian Kaleb, lalu kemudian ada Gideon, ada Simpson, saudara-saudara, ya. Jadi isi dari Hakim-Hakim ini adalah isi pahlawan-pahlawan dan bikin saya senang sekali membacanya. Dan salah satu pahlawan yang diceritakan dengan khusus 3 pasal di dalam kitab Hakim-Hakim adalah seorang bernama Gideon, ya. Dan saya pikir mungkin sebagian besar kita melihat Gideon ini sebagai sebuah tokoh yang secara positif. Ya, saya setuju, dia punya banyak jasa, tetapi dia punya banyak sisi negatif yang tidak disadari oleh kita. Saudara, firman Tuhan dimulai, yang tadi kita baca dimulai dari ayat 22, mengatakan bahwa berkatalah Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami. Baik engkau, baik anakmu, baik cucumu. Sebab engkau yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Nah, ini menarik, saudara-saudara. Konteks dari perkataan orang Israel ini adalah waktu itu Gideon berhasil mengalahkan raja-raja Midian. Kita melihat bagaimana di pasal sebelumnya atau di bagian perikop sebelumnya, Gideon mengalahkan orang Midian dengan mujizat daripada Tuhan. Kemudian dia mengejar raja-raja yang lari daripada mereka, raja-raja Midian. Dan orang Israel pada akhirnya melihat ada satu bukti nyata bagaimana Gideon ini kemudian kok sepertinya layak untuk diangkat menjadi raja. Makanya, saudara, akhirnya di situ dikatakan, Israel mengatakan, baiklah engkau memerintah kami. Baiklah engkau memerintah kami, anakmu, cucumu, supaya engkau jadi raja karena engkau yang menyelamatkan kami dari tangan Midian. Tetapi menariknya, saudara-saudara, Gideon kemudian mengatakan bahwa, aku tidak akan memerintah kamu. Anakku juga tidak akan memerintah kamu. Tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Wah, saudara, kalau saudara lihat perkataan Gideon ini, saudara, saya kira kita kemudian angguk-angguk gitu, ya. Kita kemudian merasakan, wah, luar biasa Gideon, ya. Dia ditawarkan posisi tertinggi sebagai seorang raja, tetapi dia menolak. Kayaknya humble sekali, saudara-saudara, ya. Lalu saya setuju, Gideon menolak jabatan tersebut. Tetapi kemudian menariknya di ayat yang ke-24, Gideon kemudian melanjutkan dengan perkataan, satu hal saja aku minta daripada kamu. Baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya. Lalu kemudian menariknya adalah sesudah itu Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Saudara, kisah ini seringkali dilewatkan oleh banyak orang. Nah, saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana Gideon membuat efod dari anting-anting emas tersebut. Saudara, kalau saudara baca konteks perjanjian lama, saudara akan menemukan bahwa efod itu adalah sebuah pakaian busana yang secara khusus dibuat untuk pakaian imam. Dan bukan imam sembarang imam, tapi ini adalah imam besar. Jadi orang Lewi itu, saudara-saudara, terbagi atas 3 kasta, ya. Kasta pertama adalah orang Lewi biasa, kasta kedua adalah imam, dan kasta yang terakhir itu adalah imam besar. Imam besar itu adalah keturunan Harun, saudara-saudara. Dan mereka itu yang bisa masuk ke dalam ruang maha kudus, ruang maha suci, bertemu dengan tabernakel Musa, saudara-saudara, ya, tabernakel Tuhan. Nah, sedangkan yang lain itu, saudara, adalah imam yang cuma melayani di ruang kudus, atau bahkan orang Lewi yang cuma bertugas untuk bongkar pasang kemah pertemuan, saudara-saudara, ya. Nah, jadi
pakaian efod itu cuman khusus digunakan oleh seorang imam dan tidak boleh yang lain. Kekhususan pakaian itu menunjukkan kepada kita sebenarnya bahwa pakaian imam ini adalah sesuatu yang sakral. Pakaian imam ini adalah sesuatu yang tidak boleh sembarangan. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau dalam kultur pada waktu itu, saudara, kita menemukan bahwa pakaian seperti efod atau baju emas itu sebenarnya di kultur Mesopotamia maupun di kultur di Mesir, saudara akan menemukan bahwa itu dipakai secara khusus kepada dewa-dewa, ya. Dan ketika efod itu ada dalam kultur Israel, efod itu betul-betul dipakai oleh imam karena tidak pernah Yahweh menyuruh untuk membuat patung tentang dirinya sendiri. Jadi ketika orang datang menghadap Tuhan, maka yang memakai itu adalah imam besar, menunjukkan bahwa ini adalah sakral. Ini adalah bukan sembarangan. Ini bukan sesuatu yang bisa dibikin atau dibuat sembarangan. Dan saudara, Gideon membuat baju efod dari anting-anting yang dikumpulkan atau jarahan orang-orang Israel tersebut. Dan bukan hanya itu saja, Gideon menaruh efod tersebut di rumahnya di Ofra, bukan di Silo. Saudara, waktu itu kemah pertemuan ditaruh di Silo. Tetapi Gideon mengambil atau membuat baju itu dan menaruhnya di Ofra, di kampung halamannya. Dan firman Tuhan menceritakan kepada kita di ayat 27 bahwa di sanalah akhirnya orang Israel berbuat serong. Di sanalah orang Israel akhirnya menyembah efod itu. Dan penulis Hakim-Hakim memberikan catatan bahwa inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saya mau tanya pendapat saudara. Menurut saudara, kenapa Gideon melakukannya? Why Gideon melakukan hal ini? Padahal dia baru saja menolak jabatan seorang raja. Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia membuat orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod tersebut. Saudara, banyak orang kemudian menuding bahwa Gideon itu punya nafsu untuk mengambil kemuliaan Allah. Kalau saya kok merasa mungkin Gideon tidak bermaksud. Kalau saya. Kita ingat bahwa ketika Gideon pertama kali dipanggil Tuhan, dia itu menebang, menghancurkan patung-patung berhala yang dimiliki oleh Yoas ayahnya. Makanya namanya disebut Yerubaal. Dia yang berdiri melawan Baal, ya. Yerubaal. Makanya saudara-saudara, Gideon ini sadar betul bahwa menurut saya Gideon tidak bermaksud untuk membuat berhala dengan menciptakan atau membuat efod. Saya kok yakin bahwa Gideon tidak bermaksud untuk membuat sesembahan buat orang Israel. Tetapi Gideon membuat efod itu mungkin saudara-saudara karena dia merasa bahwa ini adalah kenang-kenangan. Karena dia berhasil mengalahkan Midian. Dia berhasil mengalahkan dan membebaskan orang Israel dari tangan Midian. Akhirnya dia kemudian menjadikan itu sebagai kenang-kenangan. Dan dia kemudian membuat membuat baju efod. Karena toh dia juga tidak membuat patung berhala. Dia membuat baju efod karena mungkin saudara saya membayangkan Gideon ini berpikir bahwa oh ini karena pimpinan Tuhan, makanya dia kemudian membuat baju efod. Tetapi tanpa sadar Gideon melupakan beberapa hal penting, atau Gideon tidak memikirkan banyak hal ke depan. Tanpa sadar mungkin Gideon akhirnya menaruh itu sebagai sebuah kebanggaan. Sebuah baju efod di Ofra di rumahnya sendiri. Dia menaruh itu sebagai kenang-kenangan dan kemudian mungkin saja, menurut saya tanpa sadar dia akhirnya membuat ini menjadi sebuah kenang-kenangan yang membanggakan untuk dirinya. Dan anomali berikutnya saya mau munculkan kepada saudara-saudara. Di ayat 23, saudara ingat orang Israel meminta Gideon untuk memerintah atas mereka. Ayo kamu memerintah atas kami jadi raja, anak-anakmu, cucu-cucumu. Lalu kemudian Gideon bilang, aku tidak mau. Biarlah Tuhan yang memerintah kamu. Tapi kalau saudara lihat di ayat 30 dan 31, di situ dikatakan Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, sebab ia beristri banyak. Saudara-saudara, biasanya yang beristri banyak itu adalah seorang pembesar. Yang beristri banyak itu adalah seorang yang punya kedudukan tinggi.
bahkan untuk punya 70 anak. Saya kok yakin itu istrinya banyak sekali. Tanpa sadar Gideon bertingkah sebagai seorang raja, karena rakyat begitu mengeluh-elukan dia. Tanpa sadar akhirnya Gideon bertingkah sebagai seorang raja, karena dia adalah seorang pahlawan, seorang yang besar, seorang yang hebat. Tanpa sadar, sekali lagi saya kasih garis besar, tanpa sadar Gideon akhirnya bertingkah, bersikap sebagai seorang raja. Dan saudara perhatikan bagian ayat yang terakhir itu. Lalu ia memberi nama Abimelekh kepada anak itu. Abimelekh, nama Abimelekh itu berasal dari dua kata, Avi dan Melekh, yang artinya ayahku adalah raja. Siapa yang memberi nama anak ini? Gideon. Gideon memberi nama anak ini adalah ayahku adalah raja. Menarik bukan? Menarik ya? Saya kok yakin bahwa saudara-saudara kemudian tercengang-cengang. Seorang yang dulu menolak diangkat menjadi raja, akhirnya menjadi atau memperlakukan dirinya sebagai seorang raja. Membuat efod dari emas. Terus kemudian mengambil banyak istri, mempunyai banyak anak. Lalu kemudian memberi nama anaknya, ayahku adalah raja. Ini yang saya sebut sebagai Gideon syndrome. Dan menurut saya, that is our syndrome too. Pada dasarnya kita itu adalah manusia yang sedang mengejar sesuatu untuk diri kita sendiri. Dan ini adalah sebuah tendensi untuk menyembah diri. Dan ini terjadi sadar atau tidak sadar dalam hidup kita. Saudara berbicara tentang berhala atau berbicara tentang yang namanya gods. Mungkin hari ini saudara-saudara saya kok yakin bahwa di dalam budaya orang Kristen tidak ada lagi yang namanya patung-patung berhala. Di dalam budaya orang Kristen tidak ada lagi yang namanya sesembahan-sesembahan berhala. Saya kok yakin saudara yang menonton atau saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, saya kok yakin demikian. Tetapi kita tahu betul bahwa berhala itu tidak harus selalu berbentuk patung. Tetapi berhala itu bisa jadi sesuatu yang kita kejar terus. Dan sebenarnya kalau kita tanyakan, berhala-berhala tersebut entahkah materi, uang, karir, power, posisi. Kalau orang selalu bilang ada 3 ta, ya. Apa namanya? Harta, tahta, dan wanita. Sekarang ta yang keempat, kuota. Ya. Semua tata ini saudara, hento-hento, henta-henta ini saudara-saudara. Semua tata ini pada akhirnya adalah berbicara tentang kesenangan kita. Semua tata ini sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak pernah membuat patung yang namanya harta, bukan? Kita tidak pernah membuat patung yang namanya tahta, bukan? Bahkan kita tidak pernah menyembah handphone kita, kuota, saya menyembah engkau. Tentu tidak. Tetapi tanpa sadar kita mengejarnya. Dan itulah kalau kita cari muaranya saudara-saudara, semua bermuara kepada diri kita sendiri. Semua bermuara pada kesenangan kita. Semua bermuara pada keinginan, kerinduan kita yang paling dalam. Itulah sebabnya Kyle Idleman, saudara-saudara, mengatakan bahwa what you are searching for and chasing after reveals the God that is winning the war in your heart. Apa yang sedang kita kejar, apa yang sedang kita cari, apa yang sedang kita benar-benar fill in, apa yang sedang benar-benar kita selalu isi, pikirkan terus-menerus, sebenarnya reveal, menunjukkan atau menyingkapkan Tuhan, ilah yang sebenarnya sedang menang di hati kita, yang memenangkan perhatian kita, memenangkan diri kita, atau memenangkan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan sebelum tidur, dan apa yang kita pikirkan langsung setelah bangun tidur. Apa yang kita pikirkan pada waktu senggang, apa yang kita pikirkan pada waktu sedang ada dalam sebuah pergumulan, apa yang kita pikirkan ketika kita sedang mencari relax time atau me time. Itu sebenarnya menunjukkan bagaimana apa yang kita kejar, Tuhan atau ilah di dalam hidup kita. Karena saya yakin saya sedang berbicara kepada generasi yang begitu, spektrumnya begitu luas. Saya sedang mau bicara juga kepada anak-anak muda, atau bahkan mungkin orang tua yang jadi muda dengan adanya social media.
Saudara-saudara, bagaimana sosial media itu reveal diri kita sendiri. Saudara, saya yakin bahwa sebagian dari saudara pasti menemukan, jika saudara adalah Gen Z, saudara pasti menemukan bahwa kadang-kadang justru ada orang-orang yang kayaknya nggak bisa lepas dengan sosial media. Kalau makan mesti foto dulu, mejeng dulu. Kalau kemana mesti foto, posting dan sebagainya. Saya tidak mengoppose. Saya tidak mungkin lebih tepatnya saya tidak melawan itu. Cuman saya kok pikir-pikir kenapa ya mesti begitu. Saudara-saudara, suatu kali sebelum naik mimbar, saudara-saudara, ada masa di mana saya foto mimbarnya. Kemudian saya tulis bla 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 bla, pokoknya keren-keren lah pokoknya. Setelah tulis keren-keren di situ saya posting, saya khotbah. Setelah selesai saya khotbah, saudara-saudara, saya turun. Lalu apa yang saya lakukan pertama-tama? Saya buka Instagram, saya lihat berapa banyak like-nya. Saudara, selesai khotbah, saya ingat sore hari itu, berapa tahun yang lalu, ada seorang teman yang kemudian mengatakan, "Kok I think kamu narsis." Saudara, ketika saya mendapatkan komentar itu, saya tidak terima, saudara. Enak aja, saya narsis gimana caranya? Kan di ayat di situ saya juga tulis bahwa ini buat apa, Soli Deo Gloria lah gitu ya. Pokoknya ada Soli Deo Gloria lah, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Tapi saudara tahu, malam hari sebelum tidur saya benar-benar memikirkan lagi karena perkataan itu mengganggu saya. Seorang teman ini adalah seorang teman yang dekat dan dia bilang, "I think you narcissist and my sister told me so." Lalu saya berpikir, Tuhan, apa betul memang saya narsis? Akhirnya saya sadar waktu saya buka timeline sosial media saya. Iya ya, kok banyak gambar-gambar saya juga ya. Iya ya, saya terobsesi dengan begitu banyak like. Saya terobsesi dengan begitu banyak penerimaan orang. Iya ya, kalau saya lihat di timeline saya menemukan bahwa imaji ini lebih banyak bicara tentang Andre Tunggal daripada Tuhan. Saudara, malam hari itu saya betul-betul berpikir panjang sekali. Dan kemudian malam hari itu saya memutuskan untuk berhenti dari sosial media. Saya bukan lagi menceritakan saya hebat, tidak. Tetapi ada dua alasan saya berhenti. Karena yang pertama soal masalah narsistik. Dan yang kedua adalah soal timeline feed yang muncul di Instagram saya. Feednya banyak cewek-cewek melulu, selebgram melulu. Dan saya sadar, wah ini membentuk cara pikir saya melihat perempuan. Akhirnya saya agak lupa, mungkin itu 4-5 tahun yang lalu saya berhenti total dari Instagram dan saya tidak pernah lagi buka Instagram. Kenapa? Karena saya belajar untuk mendetoks diri saya dari kecenderungan-kecenderungan itu. Sekali lagi, once again, saya tidak sedang mengatakan bahwa saya hebat dan saya tidak sedang mengatakan bahwa Anda harus melakukannya. Tidak. Saya bukan sedang mengatakan bahwa Instagram itu pasti toksik. Tidak. Karena mungkin sebagian orang memang harus bekerja dengan Instagram. Bukan hanya Instagram, juga platform yang lain. Bahkan even saudara mungkin bertanya, loh Pak Andre kan juga di YouTube. Bahkan saya bersyukur kepada Tuhan, jujur, sejujur-jujurnya. Jika tidak ada momen itu, mungkin saya sekarang sangat narsis sekali. Saya tidak pernah memikirkan diri saya menjadi seorang YouTuber. Sama sekali. Saya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan jadi terkenal. Saya pengen jauhkan diri saya dari situ. Karena saya tahu itu bisa menjadi jerat buat saya. Tetapi saya tahu betul bahwa ini bisa menjadi musuh yang besar yang tidak saya sadari. Dan bisa jadi, saudara-saudara, saya bukan mengejar kemuliaan Allah, tetapi pada akhirnya saya mengejar kemuliaan hanya untuk diri saya sendiri. Saudara-saudara, saya sedang menceritakan kisah saya. Yang saya ingin katakan, once again, it's not talk about me. It's about how bagaimana kita selalu harus sering mengingat bahwa diri kita ini adalah pelayannya. Kita ini adalah hambanya. Kita bukan Tuhannya. Kita bukan rajanya. Kita bukan artisnya. Kita adalah hambanya. Dan semua yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah semuanya kita balikin kepada Tuhan. Bukan dengan slogan Soli Deo Gloria. Bukan dengan slogan yang mengatakan, oh
Wah, kamu bagus ya suara kamu dan sebagainya. Oh ya, itu Tuhan. Saya kira bukan itu. Tetapi pada akhirnya jauh dalam hati kita sendiri yang paling tahu. Jauh dalam hati kita sendiri yang paling tahu. Kenapa kita mau tetap mengambil bagian di mimbar? Kenapa kita mau melayani Tuhan? Kenapa kita mau muncul mungkin di depan kamera? Kenapa? Semuanya itu kenapa? Saudara, saya kira pada akhirnya ini menjadi pergumulan kita. Dan saya harap bukan saudara pikirkan waktu khotbah ini, tetapi saudara pikirkan setelah selesai khotbah. Bahkan waktu sebelum tidur, waktu sebelum, bahkan sampai besok, sampai lusa. Bukan hanya soal exposure di sosial media, tetapi apa yang saudara sedang kerjakan, apa yang saudara kejar, apa yang saudara lakukan setiap hari. At the end, ini apa dan siapa yang sedang dibesarkan? Siapa yang sedang disenangkan? Siapa yang sedang dimuliakan? Saya pun belajar, dan saya bukan orang yang sempurna. Saya berani bilang saya bukan orang sempurna, dan saya terus berusaha untuk menjaga diri saya baik-baik. Karena saya tahu saya lemah, dan saya yakin Anda pun lemah. Kita semua adalah orang-orang yang lemah. Saudara-saudara, ada seorang pujangga bernama Marie Angry Bale. Dia adalah seorang yang lebih dikenal dengan nama panggung Stendhal. Dia menulis sebuah epos, sebuah novel yang berjudul Le Rouge et Noir. Semoga benar bacanya. Atau di Inggriskan, atau di bahasa Inggriskan artinya adalah The Red and the Black, tahun 1830. Ini adalah sebuah novel menceritakan tentang seorang pria bernama Julien Sorel. Julien Sorel, seorang anak desa yang berasal dari perkampungan yang mengadu nasib di kota besar. Tetapi anak ini atau pemuda ini adalah seorang yang sangat-sangat rupawan, seorang yang pintar, meskipun dia berasal dari keluarga yang miskin, dia berasal dari perkampungan, orang biasa. Tetapi dia adalah orang rupawan, orang yang pintar, yang belajar dengan skill, yang bisa belajar dengan cepat sekali dan adaptif. Saudara-saudara, mengadu nasib di kota besar, katakanlah Julien Sorel, kemudian merangkak naik dengan begitu cepat. Tetapi ada satu kelemahan seorang Julien Sorel. Saudara, dalam novel ini Stendhal menceritakan Julien adalah seorang yang lugu, seorang yang naif, seorang yang tidak tahu cara kerja orang kota. Dia memang pintar, dia memang skillful, dia memang hebat, rupawan. Tapi dia dipermainkan oleh permainan orang-orang di kota, termasuk dalam kisah percintaannya. Saudara, Julien Sorel berkenal dengan seorang perempuan bernama Matilda. Dan ada satu perkataan yang menarik yang ditulis oleh Stendhal, yaitu perkataan seorang tokoh bernama Prince Korassov yang mengingatkan Julien Sorel tentang Matilda. Prince Korassov mengatakan begini, "She looks at herself," atau Matilda ini melihat dirinya lebih banyak daripada melihat kamu. "She has, by a great effort of imagination, seen in you the hero of her dreams, and not yourself as you really are." Dia itu sebenarnya betul-betul melihat kamu itu seperti pahlawan dalam imajinasinya. Tetapi sebenarnya dia sedang melihat imajinasinya di dalam kamu, bukan kamu sendiri. Jadi maksudnya begini, saudara-saudara. Matilda ini atau pacar dari Julien Sorel ini adalah seorang perempuan yang sebenarnya sedang melihat seorang tokoh imajinasinya di dalam diri Julien Sorel. Wah, ganteng. Dia mau punya pasangan yang ganteng, yes. Dia mau punya pasangan yang pintar, yes. Yang karirnya bagus, yes. Tetapi sebenarnya semata-mata Matilda itu memacari Julien Sorel hanya karena dia sedang memuaskan keinginannya, nafsunya, untuk mempunyai seorang pasangan yang ganteng, kaya, dan terkenal. Dengan kata lain, Matilda ini memang terlihat mencintaimu, Julien. Tapi sebenarnya Matilda hanya mencintai dirinya sendiri. Dalam ya, saudara-saudara ya. Dia terlihat mencintaimu, Julien. Dia mengagung-agungkanmu, Julien. Tapi sebenarnya dia hanya mengejar keinginannya.
Stendhal, seorang penulis yang tadi yang menulis kisah ini, sebenarnya dilatar belakangi dengan sebuah perspektif bahwa manusia itu adalah makhluk-makhluk munafik sebenarnya. Manusia itu sebenarnya terlihat baik, namun sebenarnya melayani dirinya sendiri. Ada orang yang kelihatannya baik, santun sekali, tapi sebenarnya dia hanya ingin terlihat santun di depan orang. Ada orang yang terlihat baik, tapi sebenarnya dia hanya ingin supaya orang melihat dirinya baik. Ada orang yang terlihat humble, tapi sebenarnya dia hanya ingin melihat orang lain melihatnya humble. Pada akhirnya, dia adalah orang-orang yang munafik. Pada akhirnya orang-orang tersebut adalah orang-orang yang hanya melayani dirinya sendiri. Dan untuk sebagai sebuah latar belakang, Stendhal sebenarnya sedang mengkritik para pemimpin negara yang terlihat sedang bekerja, tapi sebenarnya hanya ingin mengejar kekayaan untuk dirinya sendiri. Stendhal sedang mengkritik pemimpin agama yang terlihat begitu kudus, begitu humble, tapi sebenarnya hanya ingin melayani hanya agar terlihat kudus dan humble. Pada akhirnya, saudara-saudara, saya kira perenungan firman Tuhan hari ini ingin mengkoreksi semua kita. Semua kita tanpa terkecuali. Entahkah Anda yang sudah menjadi Kristen baru atau sudah lama? Entahkah Anda yang masih baru 1-2 tahun melayani atau entah sudah bertahun-tahun melayani? Entahkah Anda yang adalah para jemaat ataukah mungkin Anda yang menjadi seorang aktivis atau hamba Tuhan bahkan? Sebenarnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi. Membuat kita harus berpikir ulang tentang apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita kejar, apa yang sedang kita layani. Dan saya yakin bahwa sekali lagi kita dipanggil untuk menghamba seperti Kristus. Menghamba seperti Kristus. Menyadari bahwa sebenarnya kita ini dipanggil untuk melayani seperti Kristus. Saudara-saudara, satu kali ada seorang teman bertanya atau seorang mahasiswa bertanya kepada saya. Dia mengatakan bahwa dia sulit percaya kepada orang Kristen. Kenapa? Karena bukan orang Kristen ya, tapi agama Kristen. Karena dia mengatakan Tuhan itu nggak fair. Kenapa Musa itu tidak boleh masuk tanah perjanjian? Kenapa, saudara? Ya, kita tahu karena Musa getok batu, kan begitu kan ya. Terus kemudian Tuhan ngamuk. Terus kemudian dia mengatakan gini, Tuhan mah aneh-aneh, ngambek karena hal yang bodoh. Loh, apakah Musa tidak melakukan kesalahan yang lain? Karena hal yang begitu terus kemudian dikatakan Tuhan ngambek. Aneh ya? Kelihatannya aneh, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, hari itu Tuhan memberikan hikmat. Dan saya memikirkan kembali tentang kisah Musa ini, saudara. Sejujurnya saya memikirkan kembali kisah Musa ini. Saudara, firman Tuhan menceritakan kepada kita bahwa Musa itu kemudian dikubur oleh Tuhan. Dan sampai hari ini orang tidak pernah tahu di mana kubur Musa. Setuju ya? Saya mau tanya, jika seandainya Musa berhasil masuk tanah Kanaan, apa yang terjadi dengan Musa? Tidak akan ada lagi tokoh yang bisa seperti dia. Bahkan Yosua pun tidak akan pernah mengganti posisi Musa. Betul nggak? Jika betul-betul Musa masuk tanah Kanaan, maka tidak akan lagi ada Yosua. Dan Yosua cuma jadi figuran. Jika Musa masuk tanah Kanaan, saudara-saudara, semua orang mengeluh-elukan Musa. Jika Musa punya kuburnya, semua orang datang menyembah di kuburan Musa, saya rasa. Saudara setuju dengan saya? Karena Musa terlalu besar pengaruhnya. Tetapi kenapa Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian? Supaya orang tidak perlu dan tidak perlu terjadi seperti itu. Menurut saya, bukan Tuhan gak adil. Menurut saya, Tuhan tuh sayang sama Musa. Karena Tuhan sayang, Musa tidak usah jatuh dalam pencobaan yang kayak begitu. Saudara, saya ngomong ini dengan terharu. Karena menurut saya, karena Tuhan sayang. Tuhan itu kadang-kadang tidak perlu membawa kita dalam pencobaan yang kayak gitu. Ada orang yang protes, Tuhan kenapa masalah terjadi?
Tuhan, kenapa saya mesti ngalamin begini, kenapa saya mesti hancur dan sebagainya. Ada orang protes, dan saya pikir mungkin juga kalau kita jadi Musa kita protes, Tuhan kenapa saya gak boleh masuk tanah perjanjian? Tuhan, kan bukankah saya sudah berjasa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir? Tuhan, saya sudah begini. Tuhan, kenapa saya gak boleh? Tapi saudara tahu gak, waktu saya membaca kisah itu, saya cuma taruh satu hal, Tuhan sayang sama Musa. Makanya Musa gak perlu mengalami pencobaan yang kayak begitu. Gak perlu Tuhan bawa Musa harus bergumul dengan yang begitu. Cukuplah Musa berhenti sebagai Musa, seorang hamba biasa. Dan itu artinya Tuhan sayang. Kalau Tuhan sayang sama kita, saya kira tidak ada yang lebih bangga dan tidak ada yang lebih membanggakan dan menyenangkan kalau kita tuh menjadi hambanya. Tapi lebih sedih buat kita kalau kita tuh akhirnya harus jatuh gara-gara popularitas. Kita harus jatuh gara-gara wanita, kita harus jatuh gara-gara harta, jatuh gara-gara ini. Sadar gak Tuhan tuh sayang sama kita? Dan kadang-kadang justru Tuhan sayang dengan tidak memberikan sesuatu kepada kita. Karena kalau kita dikasih sesuatu, Amsal mengatakan, jangan kasih aku kekayaan Tuhan, karena aku akan berkata, siapa Tuhan itu? Jangan kasih aku kemiskinan Tuhan, supaya jangan aku mencuri. Cukup dengan semua yang sudah Tuhan kasih. Cukup baik dengan semua yang sudah Tuhan percayakan. Bagian kita adalah terus menghamba. Yohanes Pembaptis, penutup saudara-saudara. Saya yakin kalau penutup semua sudah seger. Yohanes Pembaptis, satu perkataan dia yang terkenal sekali. Dan ini adalah nats yang pertama kali diberikan kepada saya waktu kelas homiletika, hermeneutika dan homiletika. Ini khotbah pertama saya. Yohanes Pembaptis, waktu itu murid-muridnya datang kepada dia. Lalu kemudian murid-muridnya bilang, lihat Yesus. Banyak orang datang kepada dia dan minta dibaptis. Yesus lebih banyak, udah menarik murid-murid. Sedangkan kita pengikut Yohanes Pembaptis udah mulai kurang. Kalau ibaratnya sekarang, lihat ada gereja lain yang makin banyak orang datang kepadanya dan kita makin kurang. Mungkin saudara-saudara ya. Tapi kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan satu perkataan yang baik sekali. Dia bilang, He must become greater, I must become less. Dia harus makin besar, aku harus makin berkurang. Saya kira ini spiritualitas seorang pelayan Tuhan. Ini spiritualitas seorang Kristen. Ini spiritualitas seorang pengikut Yesus. Menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Aku hamba, aku adalah alat Tuhan. Aku harus makin kecil, Kristus makin besar.